Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bu Dewi. Hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Animalia. Nah, sebelum itu kalian siapkan dulu handout dan perlengkapan yang bisa mendukung untuk pembelajaran kalian. Siap? Oke, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Animalia. Secara garis besar, Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Vertebrata dan Avertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan Avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja kelompoknya? Kita cari tahu bersama-sama. Nah, dalam kelompok Avertebrata dibagi menjadi beberapa filum. Filum yang pertama yang akan kita bahas adalah Porifera. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan ciri khasnya ya, yaitu binatang ini atau hewan ini memiliki pori atau rongga-rongga kecil di tubuhnya. Selain itu, biasanya hidupnya di dasar laut. Kemudian, ciri yang lain, dia bisa berkembang biak secara seksual ataupun juga aseksual. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak? Nah, contohnya adalah hewan ini. Nah, filum yang kedua adalah filum Solenterata atau nama lainnya adalah hewan berongga. Hewan berongga di sini artinya rongganya itu digunakan sebagai alat pencernaan. Nah, selain itu ciri yang lain dia memiliki tentakel. Sudah ada bayangan ya tentakel? Berarti kalau punya tentakel dia juga punya sel penyengat. Apa kira-kira? Kalian masih ingat di film SpongeBob ada apa yang bisa menyengat? Betul sekali, ubur-ubur atau Aurelia aurita. Selain itu juga ada contoh yang lain seperti di film yang selanjutnya adalah film Platyhelminthes atau yang kita kenal dengan cacing pipih. Ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya hewannya itu lunak, namun walaupun lunak dia nggak punya pelindung berupa cangkang, ya. Kemudian sifat yang kedua adalah hermaprodit. Apa sih hermaprodit itu? Hermaprodit itu artinya dia bisa kawin dengan dirinya sendiri karena di dalam dirinya terdapat dua kelamin. Nah, kemudian selain itu umumnya dia bersifat parasit. Artinya dia nempel di individu lain, kemudian dia mengambil keuntungan dari individu tersebut. Apa saja kira-kira yang bersifat parasit dan lunak? Yang pertama ada cacing planaria. Cacing planaria ini biasanya malah ditemukan di air-air yang jernih, bukan air-air yang keruh. Kemudian yang kedua ada Fascicola hepatica. Fascicola hepatica biasanya bersarang di hati manusia, dia parasit di hati manusia. Nah, film yang selanjutnya adalah Nemathelminthes atau kita kenal dengan cacing gilik. Nah, sifatnya yang pertama biasanya bentuknya itu panjang. Kemudian selanjutnya adalah dia nggak punya segmen nih tubuhnya. Segmen itu artinya bersekat-sekat, artinya tubuhnya nggak bersekat-sekat. Kemudian yang biasanya juga adalah bersifat parasit. Sama seperti tadi, contohnya adalah ini, cacing perut. Kalau kalian sering menyebutkan, anak ini cacingan, ternyata ada cacing ini di dalam tubuhnya. Film yang selanjutnya adalah Annelida atau cacing bersegmen. Nah, tadi sudah dijelaskan, segmen itu artinya ada sekat-sekat di dalam tubuhnya. Nah, selain itu juga bentuknya biasanya panjang, kemudian juga umumnya parasit. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini, cacing tanah. Walaupun nggak semua cacing tanah itu parasit, tapi ada juga kelompok ini yang parasit. Contohnya adalah lintah. Herudina. Nah, siapa yang pernah kenal lintah tangannya atau kakinya? Yang biasanya main di sawah biasanya tahu kalau lintah itu biasanya nempel di badan, ya. Nah, film yang selanjutnya adalah film Moluska atau hewan lunak. Dari namanya sudah kita tahu ya ciri khasnya bahwa hewan ini memiliki tubuh yang lunak. Biasanya juga dibungkus oleh cangkang. Kebayang kan apa itu? Nah, kemudian selain itu dia habitatnya bisa ada di air, juga ada di daratan. Ya, betul. Contohnya ada siput yang sering kita temui, kemudian ada kerang ya, kerang. Dan ada juga kelinci laut seperti yang ada di
Selanjutnya ada filum Echinodermata atau hewan berduri. Nah, hewan berduri di sini artinya tidak duri yang selalu tajam itu ya. Karena duri di sini tersusun atas zat kapur, di mana zat kapur ini membuat seluruh badannya atau tubuhnya itu terselimuti zat yang keras. Nah, selain itu ciri khas yang lain biasanya hidupnya ada yang di darat, juga ada yang di laut. Contohnya adalah ya ini, ada Patrick atau bintang laut, kemudian ada babi laut ya. Ini yang sering kita jumpai. Filum yang terakhir adalah filum Arthropoda atau kita kenal dengan hewan berbuku-buku. Nah, di sini ciri khasnya sudah bisa dibedakan antara kepala, dada, dan perut. Selain itu juga bagian tubuhnya diselimuti zat kapur juga dan umumnya cenderung keras juga untuk tubuh dari Arthropoda ini. Contohnya adalah ada kepiting, ada udang, kemudian ada kalajengking. Selain itu, insekta atau serangga juga termasuk di dalam filum Arthropoda. Nah, sudah selesai kita membahas tentang avertebrata. Sekarang kita lanjutkan dengan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Apa aja sih? Secara umum akan dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama apa? Pisces atau ikan. Ya, cirinya ya seperti ikan pada umumnya, apa sih? Ada sisiknya, kemudian dia bergerak menggunakan sirip, selain itu juga bernafas menggunakan insang, hidupnya di air, ya kan? Itu adalah ciri dari Pisces. Yang kedua ada amfibi. Nah, ini yang sering salah kaprah. Biasanya kita menyebutnya amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Apakah alam gaib? Ya kan enggak. Nah, amfibi di sini artinya ketika muda dia biasanya cenderung dominan hidupnya di air, sedangkan ketika sudah dewasa bisa di darat, juga kadang bisa hidup di air. Contohnya apa? Nah, ini contohnya seperti yang kita tahu ada katak, ada kodok, ada salamander. Nah, itu adalah contoh dari hewan amfibi. Biasanya apa sih ciri khas yang lain? Nah, ciri khas yang lain biasanya ketika muda kan dia banyak hidup di air nih. Biasanya bernafas menggunakan insang. Sedangkan ketika sudah dewasa, pada fase dewasa umumnya bernafas menggunakan paru-paru. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kelompok Aves atau kita kenal dengan kelompok burung. Ya, jangan salah kaprah. Kalau Aves di sini biasanya tubuhnya diselimuti oleh bulu, ya nanti akan menjadi salah kaprah kalau ketemu dengan mamalia. Kalau mamalia itu diselimuti dengan rambut, sedangkan kalau Aves diselimuti dengan bulu. Selain itu dia bernafas juga menggunakan paru-paru, dibantu dengan pundi-pundi udara di dalam paru-parunya karena biasanya terbang, ya kan? Nah, kemudian Aves akan melakukan perkembangbiakan secara internal, berbeda dengan ikan maupun amfibi tadi ya. Nah, selanjutnya ada reptil. Nah, kalau ini mah sering kita lihat ya kalau kita main kebun binatang. Reptil di sini ada contohnya adalah ular, kemudian buaya, ya. Kura-kura juga termasuk dalam reptil. Kadal pun termasuk dalam reptil. Cirinya apa sih? Cirinya dia memiliki sisik. Umumnya tubuhnya diselimuti oleh lapisan yang keras. Berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ya, berbeda dengan makhluk hidup yang lain ya. Nah, untuk yang terakhir adalah mamalia. Ya, tadi yang sudah saya singgung bahwa mamalia itu cirinya tubuhnya diselimuti oleh rambut, bukan bulu. Ya, jadi salah kaprah kalau kita menyebutnya saya punya bulu tangan nih. Nah, itu bukan ya. Ternyata itu adalah rambut. Kita salah menyebutnya. Rambut di seluruh tubuh itu mamalia. Nah, selain itu dari namanya mamalia, artinya ciri khasnya adalah memiliki kelenjar mamai atau memiliki kelenjar susu. Ya. Kemudian selain itu memiliki ciri khas yang lain bahwa mamalia itu pasti selalu berkembang biak dengan cara apa? Iya, melahirkan. Kecuali ada satu mamalia namun berkembang biak tidak dengan melahirkan. Apa yo? Iya, platypus.
Kemudian dia juga bernafas menggunakan paru-paru. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mari kita analisis bersama. Berarti kalau manusia itu termasuk dalam kelompok yang mana? Betul, mamalia. Sampai di sini penjelasan tentang Kingdom Animalia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.